Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Amir. Hari ini Pak Amir akan menjelaskan terkait matematika kelas 4 materi satuan berat. Ya, kalau waktu yang lalu kita sudah belajar satuan panjang. Nah, hari ini Pak Amir akan menjelaskan terkait dengan satuan berat. Nah, anak-anak, yang perlu kalian perhatikan ya, ini urutan satuan panjang dari yang terkecil sampai yang terbesar ya, dari miligram sampai ton. Oke, dari yang terkecil ini ada mg ya, miligram, kemudian ada sentigram, ada desigram, kemudian gram, kemudian dekagram, hektogram, kilogram, kuintal, dan ton. Nah, mungkin kalau di buku paket anak-anak juga melihat bentuk ini ya, tapi dalam bentuk tangga ya, satuan tangga dia. Tapi sama aja ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan ya, setiap turun ini dari ton ke kuintal itu turun 1 itu dikali 10. Nah, ini kenapa ada kekosongan? Nah, ini terkait dengan karena 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. Kemudian 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Nah, ini makanya ada kekosongan ya. Oke, Pak Amir akan menjelaskan ya bagaimana cara mengubah satuan berat menggunakan tabel ya. Nah, cuman sebelum ke sana yang perlu kalian pahami tadi ya. Jadi setiap turun dari ton ke kuintal atau kuintal ke yang kosong ini atau kilogram ke hektogram 1 tingkat itu dikali 10. Kalau turun 2 tingkat dikali 100. Turunnya 3 tingkat berarti dikali 1000 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau naik? Misalnya dari miligram dirubah ke sentigram ya, itu sama, naik 1 tingkat dia dibagi, bedanya ya, dibagi 10. Kalau naiknya 2 tingkat berarti dibagi 100 dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat, kita coba mengubah nih 5 kuintal kita rubah ke kilogram. Ya, sama kayak kemarin, kita tulis 5-nya di kuintal, kita tulis, dirubah ke kilogram. Mana kilogramnya? Nih kita tambahkan 0 aja. Nah, sama seperti satuan panjang ya. Berarti 5 kuintal sama dengan 500 kilogram. Ya, atau bisa juga kalau dalam perkalian, karena kuintal ke kilogramnya naik turun 2 tingkat berarti dikali 100. Jadi 5 kali 100 sama dengan 500 ya, sama aja ketemunya. Selanjutnya yang kedua, 3 kg dirubah ke gram. Oke, kita tulis angka 3 di kilogram. Kemudian dirubah ke gram. Gramnya kita tambahkan 0. Ya, ada 3 berarti 0-nya. Berarti 3 kg sama dengan berapa? Ya, berarti 3000 gram ya. Berarti atau 3 dikali 1000 ya, karena turunnya 3 tingkat. Ya, berarti dikali 1000. Selanjutnya 8 mg dirubah ke dekagram. Oke, 8 mana? Kita tulis di 8 di ini ya, sejajar miligram. Kemudian dekagram. Wah, jauh nih, berarti nolnya di sini ya. Ya, tambahkan nolnya. Nah, jangan lupa kita kasih koma di sini. Jadi 8 mg sama dengan 0,0008 dekagram. Ya, itu ya. Itu dari kecil ke besar. Kita lanjut lagi sekarang 15 hektogram ke ton. Mana Hg? Nah, nih 15 kita tulis satuannya 5 di Hg. Satunya kita tulis di kilogram. Kemudian dirubah ke ton ya, tambahkan nolnya di tonnya. Kita kasihkan lagi nolnya. Jangan lupa kita kasih koma. Nah, berarti
15 hektogram sama dengan berapa ton? Berarti 0,0015. Kemudian yang terakhir 21 gram berapa kilogram? Oke, 21 ya, sama ya. Satunya sejajar dulu di gram, duanya di dekagram. Kemudian kilogram kita tambahkan 0 dan hektogram tambahkan 0. Jangan lupa dikasih koma. Ya, berarti 21 gram sama dengan 0,021 kilogram. Nah, seperti itu anak-anak ya, bisa dipahami ya. Nah, coba kalian hitung yang ini bagaimana hasilnya. Ya, itu anak-anak, sebelum Pamir akhiri sedikit ya, jadi kalian juga harus pahami bagaimana penggunaan satuan dari yang terkecil ya, miligram. Kemudian ada gram, ini yang sering kita dengar ya, ada juga kilogram, ada kuintal dan ton. Kita mulai biasa yang kita mulai dari yang miligram. Miligram ini biasanya kalau kita gunakan ya untuk mengukur kadar suatu zat vitamin misalnya dalam sebuah buah, itu biasanya miligram, atau ukuran obat itu biasanya beratnya dalam miligram. Kemudian ada gram. Nah, gram ini kira-kira gram itu seperti satu buah mangga, itu kurang lebih misalnya kalau besar ya bisa 100 gram ya. Jadi biasa kita gunakan ini seperti itu. Selanjutnya ada kilogram. Nah, kilogram biasanya kalau kita beli buah ya lebih dari satu, atau kalau buah yang besar seperti semangka itu biasanya dia dalam beratnya dalam kilogram ya, bisa 1 kilogram, bisa 2 kilogram dan seterusnya. Kemudian kuintal. Nah, ini kuintal biasanya beras dalam satu karung itu biasanya bisa dalam besaran kuintal ya. Ingat, satu kuintal itu nilainya berapa nih? 100 kilogram. Ya, jadi itu biasa yang kita gunakan. Kemudian ton. Nah, 1 ton itu nilainya 1000 kilogram. Nah, ini biasanya yang mengukur berat yang ukurannya besar ya, seperti muatan sebuah truk beserta berat truknya. Nah, itu besarnya dalam satuan ton dia. Ya, karena untuk mengukur berat yang ukuran besar. Nah, mungkin itu anak-anak penjelasan dari Pak Amir. Untuk lebih jelasnya bisa kalian pelajari lagi, dibaca lagi di buku ya, buku paket kalian. Itu di bab 4 terkait panjang dan berat. Oke, terima kasih dari Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.